Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Tapi sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami saat ini mau merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan Roh Kudus Tuhan pasti bekerja dalam setiap hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan Hamba-Mu yang menyampaikan firman bila urapan daripada Roh Kudus Tuhan yang menyertai. Itulah kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, langsung saja Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan yang akan jadi perenungan kita pada hari ini, yaitu Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 26 ini merupakan sebuah teks yang cukup memberkati saya. Teks ini saya dapat ketika saya lagi banyak sekali masalah. Ketika saya diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang cukup menggoncang iman saya. Sampai di satu ketika saya berpikir, alangkah baiknya kalau saya tidak usah jadi hamba Tuhan lagi. Karena ketika saya mengikut Tuhan, ketika saya mengikut jalan Tuhan, ketika saya mengambil komitmen untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bayangan saya dulu, saya menjadi seorang pengkhotbah, saya menjadi ini, saya menjadi bayangan saya pokoknya yang bagus-bagus. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menjalaninya, pandangan itu langsung berubah 180 derajat. Malah yang saya alami, saya dapat persoalan banyak, baik dari persoalan keluarga, persoalan di sekolah, persoalan apapun itu, yang terus membuat saya menjadi putus asa, menjadi seakan-akan bahwa Tuhan itu jahat, membuat saya berpikir seakan-akan Tuhan itu tidak baik. Karena ketika saya mengikut Dia, yang saya dapat, yang saya terima adalah sebuah pergumulan. Pergumulanlah, permasalahan, ini aja terus. Makanya saya bertanya, di mana kasih setia Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Kemudian dalam pertanyaan saya, dalam pencarian saya, di mana kasih setia Tuhan itu? Kemudian saya menemukan satu teks yang kita baca tadi. Itu yang menjadi ayat pertobatan saya. Sehingga pada hari ini, tema yang mau saya angkat untuk kita merenungkan firman ini, yaitu kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Pertanyaannya, mengapa kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Nah, itu dulu yang kita tanya dulu. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Sedangkan realita yang terjadi, contohnya, seandainya Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, mungkin orang tuanya sedang kena penyakit corona, atau anaknya sedang terjangkit corona, atau siapa orang yang dikasihi, mungkin kita ditinggal oleh suami kita, mungkin kita dianiaya oleh suami kita, mungkin ada banyak persoalan kita alami. Lalu bagaimana dengan sebanyak persoalan itu kita mengatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Menurut saya, tema ini sulit untuk kita katakan, dan tema ini sulit untuk kita hidupi. Karena dengan realita yang terjadi, dengan persoalan yang begitu banyak, kita melihat di mana kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, maka ada 3 alasan mengapa kita bisa berkata bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Yaitu dari ayat 22, itu alasan pertama. Ayat 22 dan ayat 23. Mengapa kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Sebab kasihnya kekal. Alasan yang pertama. Itu dia 22. Kita baca, saya baca silai 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, teks yang kita baca ini itu ditulis bukan oleh orang yang sedang senang hatinya. Teks yang kita baca ini bukan ditulis oleh orang yang sedang mendapat berkat. No, teks ini ditulis oleh seorang nabi yang namanya Yeremia. Bapak Ibu tahu apa yang dihadapi Yeremia pada waktu itu?
Yeremia melihat kehancuran Yerusalem. Yeremia melihat di mana keluarganya dianiaya, di mana banyak sekali kerabatnya dibantai, di mana ia mengalami penganiayaan. Bahkan dia dibuang oleh sahabat-sahabatnya di Israel karena dianggap sebagai nabi palsu, padahal yang disampaikannya adalah kebenaran yang tepat. Akan tetapi Yeremia ditolak oleh bangsanya sendiri. Ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Dan dia menulis kitab ratapan ini ketika dia melihat bait Allah dihancurkan, ketika Yerusalem dibinasakan. Penderitaan yang luar biasa yang dihadapi oleh seorang Yeremia. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Yeremia bisa mengatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari? Merinding waktu saya bacanya. Mustahil kalau saya dalam posisi Yeremia mampu berkata demikian. Karena cobalah kita pikir secara logis. Dia sampaikan firman, dia bilang, bertobatlah Israel. Kalau kamu gak mau bertobat, maka Yerusalem akan dihancurkan. Itulah isi nubuat dan firman yang disampaikan oleh Yeremia. Akan tetapi bangsa Israel, umat Israel, tidak ada satupun yang mendengarkan. Bahkan bisa dibilang Yeremia kalau dari sudut pandang manusia, dia dihitung sebagai nabi yang gagal. Kenapa nabi yang gagal? Karena tidak ada satupun yang percaya kepada Allah Israel pada waktu itu. Gak ada satupun yang mau mendengar. Dia ditolak. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, kunci sukses seorang pelayan Tuhan adalah seberapa besar gerejanya, atau seberapa besar jemaatnya, seberapa banyak mendengar firman. Benar gak? Tapi Yeremia, kalau kita bawa ke konteks saat ini, bisa dibilang jemaatnya tidak ada, gerejanya kecil, terus diusir lagi dari tempat itu. Artinya, secara manusia, Yeremia mungkin bisa dibilang gagal. Kemudian lagi, dari segi pelayanan yang gagal itu tadi, dari sudut pandang manusia, kita juga melihat persoalan yang dihadapinya. Dia melihat realita di mana kampung halamannya dihancurkan, kerabat-kerabatnya dianiaya, bahkan dia sendiri disiksa. Lalu mengapa Yeremia mampu berkata kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Karena dia tahu, saudara sekalian, bahwa kasih yang Allah berikan adalah kasih yang kekal. Kalau kita baca di 23 itu hebat sekali kata-kata Yeremia. Selalu baru setiap pagi. Artinya Yeremia percaya ketika ia bangun pagi atau ketika ia melewati hari demi hari, ada kasih-kasih yang berbeda yang Tuhan kasih. Artinya kasih yang Tuhan taruh kepada Yeremia di dalam hidupnya, sekalipun dia dengar persoalan, dia yakin kasihnya itu melebihi segala sesuatu kasih yang Tuhan berikan itu. Dan dia yakin sekalipun ada persoalan, pasti dia melihat ada kasih dan rencana di balik. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Yeremia lihat dari persoalan yang dihadapinya? Apa yang dia lihat? Apa yang dia rasakan sehingga dia mampu berkata demikian? Karena dia percaya bahwa kasih Allah itu kekal. Lalu di mana kekekalan kasih Allah itu? Sedangkan yang dihadapannya adalah persoalan. Di mana? Kalau kita melihat dari kisah Yeremia, mengapa dia mampu percaya bahwa kasih Allah itu kekal? Karena dia melihat karena persoalan itu. Dia tidak melihat dari persoalan itu. Dia tidak melihat kehancuran Yerusalem. Dia tidak melihat karena dia ditolak. Dia tidak melihat ke sana. Dia tidak melihat kehancuran bait Allah. Dia tidak melihat ketika dia tidak melihat ke sana. Tapi dia melihat jauh ke depan. Dia melihat jauh ke depan, di mana ia melihat ada pemulihan yang Allah berikan kepada Israel melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ia melihat jauh ke depan tentang nubuatan mesianik, di mana ia percaya di tengah-tengah bangsa Israel akan lahir satu raja yang memulihkan semua keadaannya, yaitulah Mesias, Yesus Kristus, Raja orang Israel, Raja seluruh bangsa yang kita kenal. Yeremia melihat ke sana. Yeremia percaya sekalipun dia melayani ditolak. Yeremia percaya sekalipun dia mengalami ketertindasan, dia mengalami Yeremia percaya satu hal, bahwa suatu saat nanti Allah akan memberikan kasih yang terbesar kepada dunia, yaitu melalui Yesus Kristus. Yeremia melihat itu, maka tidak heran dalam ratapan-ratapan yang selanjutnya di pasal 5, ia menubuatkan tentang kedatangan Yesus, pemulihan Israel. Bahkan dalam kitab Yeremia yang ia tulis, ada banyak nubuatan-nubuatan mesianik yang ia tuliskan. Mengapa dia bisa menuliskan hal itu? Karena ia percaya bahwa kasih Allah kekal. Di balik murka Allah, Yeremia percaya ada kasih yang kekal. Maka kasih yang kekal itu ia percayai. Sekalipun ia menderita, tapi ia mampu berkata
Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, karena Ia disempurnakan di dalam kasih Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sudahkah mengalami kasih? Sudahkah kita mengalami kasih Allah itu sehingga kita percaya bahwa kasih Allah kekal? Kasih yang kekal yang Allah berikan kepada manusia, yaitulah janji keselamatan yang disempurnakan di dalam Yesus. Itulah yang kekal. Apa sih Bapak Ibu Saudara yang kita cari di dunia ini? Kalau bicara soal bait Allah, bicara soal Yerusalem, memang itu hancur semua yang ada di dunia ini. Bicara soal ketertolakan itu akan hancur. Artinya begini, kalau seandainya kita ada persoalan, contohnya persoalan dengan suami, ya suatu saat suami kita juga akan pergi toh. Tidak selamanya kita bersama-sama dengan suami kita. Contohnya, seandainya ada yang sakit, seandainya ada keluarga kita meninggal, jangan bergumul karena hal itu. Mengapa saya mengatakan jangan bergumul karena hal itu? Karena itu ada hal-hal yang sifatnya fana. Jangan bergumul dengan itu. Ada yang lebih besar dari itu yang telah Allah sediakan, yaitu kehidupan kekal di surga nanti. Maka yang kita lihat, yaitu tadi itu kasihnya Allah yang kekal. Kalau kita telah mengalami kasih itu, maka apapun persoalan yang kita hadapi, sekalipun aku terkena penyakit corona, sekalipun anakku meninggal karena corona, sekalipun suamiku menganiaya aku, sekalipun istriku begini, aku begitu, tapi karena kasih setia Allah, mampu kita berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, karena kita telah mengalami kasih dari Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami kasih itu? Kalau kita belum mengalami kasih itu, maka kita tidak mampu percaya bahwa kasih Allah itu kekal. Itu poin yang pertama. Alasan yang pertama mengapa Yeremia mampu berkata demikian, karena ia percaya bahwa kasih Allah itu kekal. Kemudian alasan yang kedua, kita baca di ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ayat 24 saya bacakan ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya, luar biasa. Kalau kita baca perlahan ayat ini begitu menyentuh hati saya. Tuhan, apa di ayat 25 dikatakan? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Yang berharap, garis bawahi, yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang apa? Mencari Dia. Orang yang telah merasakan kasih Allah tahu kepada siapa dia harus berharap. Orang yang telah merasakan kasih Allah tahu kepada siapa dia harus mencari. Sehingga alasan yang kedua, mengapa Yeremia mampu mengatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Yang kedua, karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia tahu, dia mencari solusi dalam persoalan. Dia tahu pada siapa, yaitu kepada Allah Israel, kepada Allah Yahweh yang benar pada waktu itu. Dia tahu mencari pada siapa, kepada Allah yang sejati. Ketika ia menaruh harap padanya, maka dia tahu. Yeremia percaya bahwa persoalan-persoalan yang dihadapinya itu tidak akan membuat dia jauh dari kasih Tuhan. Tidak akan membuat dia semakin jatuh dalam pergumulan, jatuh dalam persoalan. Tapi ia tahu, Yeremia tahu, ketika dia berharap pada Allah, maka Allah yang hebat itu juga akan memberikan pemulihan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Saudara, kalau kita bahagia ketika kita punya harapan, biasa Bapak Ibu. Kalau kita senang hanya karena kita dapat mobil bagus contohnya, rumah yang mewah, anak kita sukses semua, kita bahagia dengan hal itu, biasa. Biasa. Semua manusia di dunia juga merasakan. Tapi pertanyaan, apa kebahagiaan itu abadi? No, hanya kebahagiaan yang fana. Suatu saat harta yang kita punya itu akan hilang. Suatu saat mobil yang kita punya itu akan binasa. Kita tidak tahu. Artinya ada kebahagiaan lebih daripada itu. Itu apa? Shalom daripada surga itu sendiri, yang dimana Allah berikan ketika kita berharap. Ketika kita mampu mengharap kepadanya, maka shalom itu ada dalam hati kita. Damai itu ada dalam hati kita. Maka ketika kita dapat persoalan, ada damai. Kita berada bergumulan, ada damai. Karena kita menaruh harap kepada Allah yang benar.
ketika kita dapat contohnya persoalan, waduh anak kita semuanya terkena penyakit corona, contohnya pada waktu itu, waduh kita menangis, kita berbagai mana anakku ini masih kecil segala macam, wah menangis. Tapi kalau kita menaruh harap pada Allah, maka kita damai. Mengapa bisa rasanya ada damai? Karena kita tahu Allah tidak mungkin meninggalkan tangannya, atau Allah tidak mungkin meninggalkan perkara yang ada kita miliki. Sebab kita melewati perkara itu bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Allah yang sejati itu. Maka persoalan apapun yang kita hadapi, kita mampu melewatinya, sebab kita bersama-sama melewati bersama dengan Allah yang sejati. Mampu kita berharap kepada Dia, ada damai, ada shalom daripada Allah itu. Begitulah yang dialami Yeremia. Ia tertolak, ia melihat Yerusalem hancur, tapi ada damai dalam hatinya karena ia menaruh harap pada Allah Israel. Ia percaya bahwa suatu saat Allah yang transenden itu, Allah Israel yang tak mampu dijangkau itu, akan menjadi Allah yang imanen, yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel, yang hadir di tengah-tengah manusia melalui satu rupa, yaitu Yesus Kristus. Itu yang di imannya Yeremia, ia berharap. Shalom itu ada dalam hati, damai daripada surga itu ada di dalam hati. Poin yang terakhir, alasan mengapa Yeremia mampu berkata kasih setia Tuhan tak berkesudahan, yaitu di ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Simple kalimatnya, adalah baik dengan diam menanti adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Maksudnya kita nggak perlu memikirkan persoalan itu, kita nggak perlu memikirkan perkara itu. Sebab apa? Kalimat terakhir adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Itu kunci poinnya. Gak perlu kita pikirkan persoalan itu. Gak perlu kita pikirkan persoalan, aduh keluarga aku kena penyakit corona, aduh aku begini, aku begitu. Gak usah kita pikirkan perkara itu, sebab ada pertolongan Tuhan. Gak perlu kita pikirkan, gak perlu kita pusing oleh perkara, gak perlu kita pusing oleh persoalan-persoalan kita hadapi, sebab ada pertolongan Tuhan yang pasti berperkara dan menyelesaikan persoalan itu. Dengan demikian, mengapa kita ragu lagi? Karena ada pertolongan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tidak mungkin. Mungkin kita jatuh ya, tapi Allah pasti akan tarik untuk kita bangkit lagi. Karena kita tidak mungkin jatuh tergeletak. Itulah janjinya. Ia terus menyertai, ia terus membimbing, ia terus menolong. Maka tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Cukup diam. Allah pasti berperkara. Bukan diam berarti kita nggak ngapa-ngapain. No, bukan kayak gitu maksudnya. Artinya percaya saja, Tuhan pasti selesaikan persoalan itu. Percaya saja, pasti Tuhan kasih pertolongan itu. Tak perlu ragu dan tak perlu mencari pertolongan lain. Itu maksudnya. Artinya baik menanti dengan diam itu artinya gak perlu cari di tempat lain, gak perlu cari di mana-mana lagi. Tidak perlu kita mengandalkan kekuatan kita, tidak perlu kita mengandalkan kemampuan manusia, sebab ada pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Itu dia kuncinya. Kesimpulan yang terakhir, alasan yang ketiga mengapa Yeremia berkata kasih setia Tuhan tak berkesudahan, karena ia yakin dengan pertolongan Tuhan. Yakin ada pertolongan Tuhan. Itu yang penting. Maka ketika kita sudah memiliki tiga alasan ini, sama seperti Yeremia, kita mau berkata kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Yang pertama, kita percaya bahwa kasih yang Allah berikan adalah kasih yang kekal. Kemudian yang kedua, kita harus yakin dan menaruh harap pada Allah. Dan yang terakhir, yakin pada pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah percaya dan menaruh harap, pasti pertolongan Tuhan itu akan datang. Apa buat masalah itu, saudara? Mungkin bapak saudara sedang mengalami sakit penyakit, yakinlah ada pertolongan Tuhan. Mungkin bapak saudara ada dalam masalah pekerjaan, yakinlah ada pertolongan Tuhan. Mungkin anak kita mungkin terkena corona atau segala macam, yakinlah ada pertolongan Tuhan. Itu dulu kuncinya. Yakin ada pertolongan. Jangan mencari pertolongan di tempat lain. Tidak ada pertolongan dalam hidup manusia. Jangan lari ke dukun. Jangan lari untuk mengandalkan dengan kemampuan sendiri. No, kita nggak mampu tanpa Tuhan. Yakin ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan baik dan kami mengalami
Tuhan yang menaruh harap penuh pada hati mereka, agar Roh Kudus bekerja supaya mereka terus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sajalah yang menjadi jawabannya solusi. Dan kami yakin ada pertolongan Tuhan dalam setiap persoalan. Mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan pasangan hidup, persoalan apapun. Kami yakin ada pertolongan Tuhan hari ini. Ada shalom daripada Tuhan dari surga yang memberikan damai, sehingga apapun persoalan, apapun pergumulan mampu dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga hari ini kami mengambil komitmen untuk mengatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Apapun persoalan yang dihadapi, pasti ada pertolongan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus hari ini. Amin. Shalom.